Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Ibu sampai di sini? Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Baik, baik, Pak. Sehat semangat Kak. Oke. Oh iya, pada kesempatan hari ini sebelum kita mulai diskusi hari ini, saya minta untuk mungkin salah satu dari teman untuk berdoa dulu, mungkin doa, monggo dipimpin. Ada Pak Ari, monggo Pak Ari. Oh Pak Arto, monggo Pak Arto. Ya, Terima kasih Pak. Ya, rekan-rekan, sebelum kita mulai sesi pada kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih diberikan ke Pak Pasa. Oke, teman-teman semua, pada kesempatan loka kali ini kita sampai ke loka 7 ya. Sebelum kita mulai, ini presentasi saya sudah muncul ya? Oh ini masih muncul ya? Maka karena kita baru pertama kali bertemu, coba kita untuk perkenalan dulu, pendek saja ya. Seperti yang saya contohkan, nama saya adalah Muhammad Mas Hidayat, saya PP Angkatan 11 dari SMK Muhammadiyah ini. Monggo teman-teman lanjut, yang lain. Monggo Bu Laras. Oke, perkenalkan teman-teman, saya Laras Puswabsari dari SMA Negeri 1 Kajen, CGP Angkatan 11. Terima kasih. Lanjut yang lain. Ya, perkenalkan nama saya Zamzami. Saya asalnya dari SMK Negeri 1 Kedunguni, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Pekalongan. Oke, monggo yang lain. Monggo, ini ada Pak Ari ya, monggo Pak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhomo Aziz Songko, kerja di SMP 1 Kedunguni. Saya angkatan CGP Angkatan 11, Bapak. Terima kasih. Oke, 11, terima kasih. Monggo yang selanjutnya Pak Berarti, monggo Berarti. Ya. Nama saya Rati Kurniasi, saya CGP Angkatan 11 dari SMA PGRI 2 Kajen. Terima kasih. Oke. Selanjutnya terakhir Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, perkenalkan, nama saya Suratno, saya dari SMP Negeri 1 Karangdendang, Kabupaten Pekalongan, saya CGP Angkatan 11. Oke, terima kasih teman-teman semua, luar biasa sekali apa yang kita semua sudah perkenalan ya. Selanjutnya pada loka 7 kali ini kita akan merefleksi capaian diri dalam program guru penggerak yang kita lakukan. Kita sudah melakukan pelaksanaan program guru penggerak ini sudah sudah berjalan selama kurang lebih 6 bulan ya, 6 bulan, dan kita sampai pada loka terakhir yaitu loka 7. Pada loka 7 ini nanti kita akan merefleksi apa yang dicapai oleh diri kita selama pelaksanaan program guru penggerak angkatan 11 ini. Nah, saya sudah meng-share Jamboard ya terkait dengan capaian diri, refleksi capaian diri. Coba saya mau lihat atau mau tahu bagaimana capaian yang Bapak Ibu terima dari pelaksanaan program guru penggerak ini. Monggo link Jamboard sudah ada di chat, kolom chat, monggo bisa dicek terlebih dahulu. Monggo. Iya. Ada kendala enggak? Bisa ya? Bisa. Iya. Oke. Belum muncul, ini bisa pakai sticky note ya. Nah, sticky note di situ yang bentuknya itu kotak. Nah, ini di sebelah pojok kiri Bapak itu bisa mengklik, itu namanya sticky note. Jadi Bapak Ibu bisa menulis capaian diri dalam program guru penggerak. Apakah yang didapat dari program pelaksanaan guru penggerak ini apa kira-kira? Apakah pengetahuan Bapak Ibu semakin meningkat, ataukah ada pembelajarannya semakin baik dalam
anak, terus apakah sudah memahami konsep pendidikan terhadap anak seperti itu. Nah ini tidak ada nih, berarti ini apa ini? Berarti ini kompetensi meningkat. Pak Sasongko ini selama CGP pribadinya semakin memahami KHD. Oke. Monggo untuk Pak ini Sasongko ini, monggo Pak Sasongko untuk bisa menyampaikan nih apa yang dirasakan ini Pak Sasongko. Ya, terima kasih. Apakah dengar suara saya, Pak? Masuk Pak Sasongko, masuk. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan merefleksikan apa yang saya dapat selama hampir 6 bulan ini dengan kaitannya dengan materi-materi yang saya dapat itu semakin di sini semakin memahami apa yang dimaksud dan apa yang menjadi tujuan dari filosofi KP bahwa kita menjadi seorang pendidik harus menghamba pada murid. Mungkin itu aja Pak Masya yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sasongko menyampaikan bahwa semakin memahami filosofi pendidikan KHD. Sekarang kita lihat coba ini dari yang lain. Ini berarti ini kompetensi saya meningkat. Maksudnya apa ini berarti? Iya Bapak, jadi saya merasa bahwa kompetensi saya itu semakin meningkat ketika saya mengikuti kegiatan CGP ini terkait kompetensi saya sebagai seorang guru, yaitu melaksanakan pembelajaran di dalam kelas maupun kompetensi saya untuk pelayanan saya di dalam program-program sekolah seperti itu Bapak. Oh nggih, Bu Ratih. Jadi kalau Bu Ratih merasakan bahwa kompetensi guru ini meningkat dalam proses pembelajaran terhadap mendukung pelajaran anak itu ya. Oke, yang lain ini ada ini siapa ini? Pak ini dia merasa pembelajaran semakin meningkat ini berdiferensiasi ini siapa ya? Saya Pak. Oh monggo Pak Ratno. Oh iya Pak, jadi kenapa saya memutuskan merasa pembelajaran meningkat selama saya mengikuti kegiatan CGP ini dari awal hingga sekarang di Luka 7 ini, saya merasa bisa meningkatkan performa pembelajaran saya. Yang dulunya sebelum ikut CGP itu saya tidak pernah menerapkan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Dengan ikut CGP ini saya memahami bahwa kita harus melaksanakan atau melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi agar kemudian belajar murid itu bisa tercapai dan pembelajaran itu benar-benar berpihak pada murid Bapak itu. Oke baik Pak Ratno. Jadi Pak Ratno merasakan bahwa setelah mengikuti pembelajaran CGP selama 6 bulan ini, yang pertama dia Pak Ratno ini bisa meningkatkan performa pembelajaran yang awalnya tidak bisa berdiferensiasi, sekarang lebih mengerti terhadap kebutuhan anak sehingga menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sehingga proses pembelajaran semakin baik gitu ya Pak Ratno ya. Oke, monggo yang lain. Ini masih ada 3 ini. Mungkin kalau ada kendala, ini Bu Laras ini kenapa ini? Monggo Bu Laras. Maaf Pak, saya nggak melihat link Jamboardnya Pak. Oh, monggo Bu Laras bisa langsung disampaikan saja di sini. Oke, baik Kak. Terima kasih atas waktunya. Saya sampaikan langsung ya Pak ya. Untuk refleksi capaian dalam program Hidup Penggerak ini selama 6 bulan ini, yang pertama saya merasa bahagia Pak. Artinya bahagia Pak. Iya, karena kompetensi yang dulu saya itu dulu mengajar sebelum mengenal Guru Penggerak itu ya mengajar, yang penting saya datang ke sekolah ketemu anak sudah pulang kayak gitu. Tapi ketika mengenal Guru Penggerak ini, saya itu lebih mengenal emosi anak. Jadi ketika kita mengajar dengan awal masuk kelas itu kita mengenal emosi anak, itu kita akan memberikan pembelajaran dengan nyaman. Jadi SE-nya itu lebih pembelajaran yang menyenangkan seperti itu Pak. Terima kasih. Luar biasa sekali. Jadi yang disampaikan Bu Laras ini merasa bahagia ikut bergabung dalam program Guru Penggerak angkatan 11 ini ya. Dan yang awalnya itu tidak mengetahui perasaan anak, ini sekarang ketika mengajar lebih peduli terhadap perasaan anak sehingga pembelajaran menjadi lebih baik. Seperti itu Bu Laras ya.
Sekarang ini yang masih belum menyampaikan refleksinya bisa Zami, monggo bisa Zami. Ya. Saya terdengar Pak. Masuk Nizam. Oke, kalau untuk refleksi tentang capaian diri dalam program guru penggerak, saya merasa setelah mengikuti program ini banyak sekali manfaatnya, tidak hanya untuk saya, namun juga murid saya Pak, di mana murid saya mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan KHD, karena saya mencoba menerapkan apa yang saya dapat dari program ini saya lakukan atau saya lakukan di murid saya di sekolah, kurang lebih gitu Pak. Luar biasa sekali apa yang disampaikan Husam. Jadi kalau menurut Husam sendiri manfaatnya banyak, tidak hanya untuk pribadi namun untuk murid ya, sehingga apa namanya bisa mengaplikasikan pembelajaran berdasarkan prinsip-prinsip dari KHD. Luar biasa sekali. Jadi dalam loka 7 ini kita sudah banyak merefleksikan apa yang disampaikan atau perasaan yang Bapak Ibu semua guru penggerak angkatan 11 ini, dan kalau saya menggarisbawahi apa namanya, semuanya merasa senang nggih Bapak Ibu nggih dalam program guru penggerak ini nggih. Luar biasa. Coba jempolnya ya. Iya. Selain itu, selain merasa senang, kompetensi yang dimiliki oleh Bapak Ibu ini semakin meningkat ya, dengan prinsip-prinsip dari pembelajaran KHD. Selain itu juga Bapak Ibu juga apa namanya, pembelajaran ini lebih bervariatif dengan pelaksanaan program pembelajaran berdiferensiasi. Oke, saya kira itu Bapak Ibu semua. Kira-kira ada nggak kendala yang apa namanya yang didapat dalam pelaksanaan pembelajaran guru penggerak tahun ini? Mungkin ada yang bisa sampaikan kendalanya apa kira-kira? Oh, bisa, monggo bisa. Kalau untuk kendala di awal-awal pasti di manajemen waktunya, karena selain sebagai CGP saya juga mempunyai tanggung jawab sebagai guru di sekolah, di mana tugas guru juga saya harus mengajar dan ada tugas tambahan lain. Jadi itu menurut saya yang apa namanya, kendala di awal mengikuti CGP. Tapi semakin kesini saya belajar banyak untuk bisa mengatur waktu. Sudah teratasi, aman Pak. Terima kasih. Jadi kalau di jam tadi kendalanya yang awal waktu ya, pengaturan waktu. Mungkin yang lain ada kendala-kendala yang dihadapi? Bularas, monggo Bularas. Ya Pak, terima kasih. Untuk kendalanya mungkin hampir sama dengan Buzam ya, karena di CGP itu padat sekali tugas dengan due date-nya, sehingga sebagai CGP harus bisa membagi waktunya antara tugas pokok mengajar dan apa namanya, untuk menyelesaikan proses pendidikan. Tapi di satu sisi lain kendalanya adalah itu Pak, apa ya namanya, adanya ijilan ya Pak ya, maksudnya itu adalah omongan dari orang yang lain. Itu jadi itu kendala secara mental Pak, itu yang dapat saya sampaikan. Tapi itu sudah bisa teratasi nggih Bularas nggih? Alhamdulillah selama 6 bulan ini itu sudah teratasi lebih baik lah dari awal bulan hingga akhirnya sudah lebih baik lagi. Monggo Pak Ratno. Iya Pak, kalau kendala saya mungkin beda dari yang lainnya, karena di CGP ini yang kita sering online Pak, yang membutuhkan jaringan itu rumah saya itu pelosok Pak, jadi sinyal itu sering terkendala, maka ketika negosiasi itu sering terputus sehingga penerimaannya tidak utuh gitu. Itu terima kasih. Terima kasih. Nah, dalam menghadapi itu kira-kira Pak Ratno biasanya apa ini Pak yang dilakukan biasanya Pak Ratno? Nunut sinyal Pak. Saya. Oh, berarti berpindah-pindah ya, nomaden ya? Iya betul. Biasa. Namun akhirnya ini sampai juga pada sesi akhir ya, Pak Ratno ya. Dan alhamdulillah apa yang tadi sampai ini luar biasa
Ngomongnya seperti itu. Oke, Bapak Ibu semua, kita sampai ke refleksi akhir. Juga saya pengen tahu ini kira-kira perasaan Bapak Ibu semua dalam kegiatan kali ini bagaimana, coba dituliskan di kolom chat coba perasaan Bapak Ibu setelah loka ini kita berdiskusi merefleksi pembelajaran hari ini, kira-kira perasaannya bagaimana Bapak Ibu bisa ditulis di kolom chat ya. Oke. Wih, Bu Laras, maaf izin di belakang, monggo Bu Laras. Wih, Bu Zam-Zami nih senang karena bisa sharing dan berefleksi bersama teman. Oke, Bu Rate senang Pak bisa mengikuti loka. Bahagia Pak, temannya banyak. Wah, luar biasa nih Bu Laras nih. Monggo yang lain. Oke, pertanyaan berikutnya. Apakah tujuan loka kali ini sudah tercapai? Monggo yang mau raise hand, ini pertanyaan terakhir ya. Yang mau raise hand, apakah sudah tercapai dari loka kali ini? Oke. Oh, jadi monggo bisa. Oke, menurut saya tujuan dari loka ini sudah tercapai karena dari awal tujuannya disampaikan bahwa kita bisa merefleksikan kegiatan hari ini. Terus tadi kita sudah berdiskusi bersama, saling berefleksi, dan semoga kedepannya kita semakin lebih baik. Terima kasih Bu Zam. Ini juga di kolom chat juga banyak ini ya yang sudah mengkomentari ya. Tujuannya ini sudah tercapai Pak, sudah mengeluarkan cepat lunak dan sebagainya. Baik Bapak Ibu semua, mari kita akhiri karena waktu juga memisahkan kita. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alamin. Ya, selanjutnya kita foto bersama ya. Kameranya dibuka. Iya. 1, 2, 3. Iya. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Dadah. Izinlah Pak. Yo, monggo.